إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الله سيد شهد القادر الجيلاني وإلى روح قلب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح بالعلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد سمن المدن سيد الشيخ بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ بشر الأنوار بن ناجي اسمه سيدي ومرشدي ومرب الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-20 daripada puasa Ramadan 1446 Hijriah, yang artinya kita berada di fase terakhir dari fase yang kedua dari 3 fase yang ada di Ramadan. Tinggal fase yang ketiga atau 10 akhir Ramadan, yang mana kita
artinya sudah menghadapi akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Semoga sisa-sisa Ramadan dan berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur lawan kita, sehingga kita dapat menunaikan, menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini dengan baik. Kemudian berikutnya semoga kita berjumpa kembali di tahun akan datang. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita minggu yang lewat berkaitan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau yang bernama Al-Gunyah, bahwa ketika seseorang berta'awuz kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia mendapatkan faedah 5 macam. Ada 3 macam yang sudah kita uraikan. Berikut adalah sisanya 2 macam daripada faedah orang yang berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan dan yang lain-lainnya dengan cara berta'awuz, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warabi'u, yang keempat ialah al-wusulu ilal maqamil amini ma'an nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Faedah yang keempat ialah sampai kepada kedudukan yang mulia yang disebut terpercaya. Maka dia nantinya bersama para nabi, para rasul, para syuhada dan soleh. Ini fadilat yang keempat ini luar biasa, luar biasa. Arti luar biasa ini karena ketika kita berlindung lawan Allah, kada minta perlindungan lawan dukun, kada minta perlindungan dengan datuk-datuan. Ada orang adunya kalau minta perlindungan lawan datuk tuh, datuk lindungi kami, bantui kami. Kada minta perlindungan lawan datuk, kada minta perlindungan dengan syaitan dan kubu-kubunya. Maka dia namanya kuat berpegang kepada Allah. Apabila itu hatinya benar-benar kuat berlindung kepada Allah, maka dia selamat daripada gangguan atau bujuk rayu atau bisikan-bisikan syaitan dan gerombolannya. Maka dia aman daripada berbuat maksiat, maka dia aman daripada berbuat kemungkaran, maka dia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini terus dia berlindung kepada Allah sampai dia meninggal dunia, sampainya mati lawan Allah ta'ala aja berlindungnya, kada denang berlindung lawan yang lain-lain. Kenapa? Karena saat mati pun syaitan tetap menggoda manusia. Karena syaitan itu sudah berkata dalam ketika syaitan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan itu minta 2 lawan Allah.
Yang pertama, fa'anzirni ila sa'ah. Tuhan, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ini iblis nih, anak buahnya setan. Setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta kepada Allah. Istilah orang sekarang mungkin dispensasi lah. Ya mintalah sebuah keringanan apa ayo hak janya bahasa kita ini dikutuk tapi ulun minta nah jua. Napa ujar Allah, anzirni ila sa'ah, ujar iblis, panjangkan umurku lawan anak cucuku sampai hari kiamat. Apa? Diberi oleh Allah. Makanya iblis syaitan ini kada kau dibunuh-bunuh, kada kau diapai. Ini memang dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya. Yang kedua, inya iblis minta izin lawan Allah. Kenapa? Ujar iblis, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ujar iblis, Tuhan, ulun akan mendatangi Adam dan zuriatnya, yaitu manusia, min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, jalan belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, jalan kanan, jalan kiri, pokoknya jalan mana aja ulun akan mendatangi manusia, menggoda manusia, mengajak manusia kepada berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Engkau, dan agar dia hina seperti diriku. Dengan kata lain, aku ujar iblis, wahai Tuhan, kada hendak masuk neraka seorangan. Bebawaan, kada hendak seorangan, bebawaan. Namanya kok ajak manusia ini bebawaan. Apa kata Allah? Tuhan izinkan. Makanya sampai sekarang memang Tuhan yang mengizinkan, diizinkan Tuhan iblis dan setan gerumbulannya ini untuk mendatangi manusia. Tapi Allah jawab, ujar Allah, inna ibadi laisa alaika lahum min sultan. Ingat wahai iblis, kalau orang itu nah bujur-bujur hambaku, asalnya bujur hambaku, laisa alaika lahum min sultan. Ikam iblis saya lawan pasukanmu kadada punya kemampuan untuk menjelakakan, menjerumuskan mereka. Aja ikam muda hambaku. Tapi sebutingnya bila inya hambaku itu nah bujur-bujur hambaku, kayak apa aja ikam ngeraka menggoda bisa. Asal orang itu bujur-bujur hamba aku, ini aman, kada akan tergoda. Nah disinilah orang-orang nang bujur hamba Allah Ta'ala, bukan hanya sebagai pengakuan aja. Nya ngaran mengaku ini kan gampang aja. Orang ngaku alim itu gampang aja. Orang mengaku sugih itu gampang aja. Orang ngaku ini ngaku itu gampang aja. Ngaran orang mengaku. Cuma likulli mudda'in bayyinatun. Setiap orang ngaku itu kan ada buktinya. Kada kawa enggak ada bukti. Ngaku wali ada buktinya dulu. Mana buktinya sebagai wali? Ngaku orang soleh ada buktinya. Bukti sebagai orang soleh. Mengaku anak si fulan ada buktinya. Mana buktinya? Aktanya mana? Begitu. Jadi
setiap pengakuan membutuhkan bukti kebenaran dari pengakuan tersebut. Ya nang rame orang ini tumbur kalau di media sosial. Orang belinya ngaku cucu Rasulullah, buktikan, mana buktinya? Bujur ya, siapakah ngaku wali, mana buktinya? Karena kita ngaku sebida mutur orang, ngaku sebida mutur kita, mana buktinya? Nah, izin kanya ada, BPKB-nya ada, berarti bujur. Amun kita blok sebida mutur ini kita akui, pun gue orang mana anunya, buktinya? Kadada izin kanya, BPKB-nya kadada, bukti lain kadada, baju orang ngaku aja nih. Nah itu pada wahu batilun, maka pengakuannya itu batal, kada dibenarkan. Nah kita nih ngaku hamba Allah, ngaku hamba Allah, Allah Ta'ala mengakuilah. Sudahlah Allah Ta'ala mengakui kita ini sebagai hambanya. Jelaslah Tuan Guru aja kadada lagi pembuktian bahwa dia diakui oleh Allah sebagai hambanya. Orang-orang yang sudah diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya adalah satu, para anbiya dan rasul. Rasulullah itu nyata sudah diakui Allah Ta'ala sebagai hamba. Mana buktinya? Buktinya dalam Al-Quran. Allah berfirman, mana? Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Yaitu Muhammad. Nah berarti dipadahkan diakui Allah Ta'ala sudah. Rasulullah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Demikian juga para nabi dan rasul. Ada lagi lah orang yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Ada, yaitu orang-orang soleh. Bila orang itu soleh, maka dia diakui oleh Allah sebagai hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan terhadap hamba-hambaku nang soleh. Artinya orang-orang soleh itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihina, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Nah diakui Allah Ta'ala sebagai hamba. Hamba-hambaku nang soleh, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sesuatu yang kada pernah dilihat mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati mereka. Ini diberikan Allah kepada hamba-hambanya nang soleh. Nah, salah satu sifat para nabi dan rasul serta para orang solehin adalah al-isti'azah billah, selalu minta perlindungan kepada Allah. Jadi karakter bahasa kita, karakter orang-orang pilihan Allah, karakter para nabi dan rasul, karakter para aulia Allah daripada hamba-hambanya yang soleh adalah selalu berlindung kepada Allah. Maka apabila kita
sebagai seseorang yang bukan orang pilihan Allah, bukan nabi dan rasul, bukan aulia, bukan orang soleh, tetapi kita selalu berlindung kepada Allah. Apa-apa berlindung kepada Allah. Apa-apa hendak celaka ini direncanakan orang, hendak dicelakakan orang secara fisik atau secara zahir, inya minta perlindungan kepada Allah. Hendak direncanakan orang, dibinasakan orang secara gaib, baik secara bahasa kampung kita parang maya, pulasit, kemudian teluh orang Jawa, guna-guna dan sebagainya, inya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Apabila dia selalu berlindung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Namun syaitan ini dan gerumbulannya tetap ingin mencelakakan dia. Maka sampai Bu kita nih hendak mati nih, yaitu didatangi iblis dan syaitan supaya nampak, supaya kita ini celaka. Orang hendak mati itu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan banyak didatangi oleh syaitan. Ada yang menyerupai ibu bapaknya pada syaitan, ada yang menyerupai gurunya, ada yang menyerupai orang-orang yang dia cintai. Kapan hendak mati? Hendak mati itu kapan? Yaitu ketika roh sampai di tenggorokan. Kenapa? Karena ketika orang mati itu, rohnya itu dicabut keluar oleh pasukannya Israel. Ini pasukannya jadul nang turun. Roh itu keluar, dicabut, mulai mana ditarik mulai ibu jari ini nih. Wah, kalau kita halusi sedikit, kita nih hidup pakai roh. Kalau Bu, pakai roh. Roh kita ini masuk jalan mana? Roh kita ini di situ jalan masuk, di situ jalan keluar kena. Roh kita ini masuk ke batang tubuh kita di saat kita berada di alam rahim ibu kita. Roh kita itu masuk jalan bumbunan Bu. Jalan bumbunan. Kita ini kan dulu kan ada apa-apa. Kemudian dari air sperma ibu dan bapak di dalam rahim 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging 40 hari kemudian diandaki roh 4 bulan 3 kali 40 tuh. Lalu diandaki roh, dimasukkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat al-muwakkal bil arham, malaikat yang ditugaskan Allah di alam rahim masuk roh. Nah, lewat mana roh ini masuk di dalam perut ibu itu? Lewat bumbunan. Lewat bumbunan. Imba itu ya nang begarak tuh. Makanya bilanya 4 bulan begarak tuh hamil tuh hidupnya. Bilanya dimatiin membunuh diri tuh, membunuh manusia itu tuh bilanya 4 bulan itu tuh aborsi tuh. Bilanya 4 bulan tuh membunuh manusia itu tuh. Nya hidup sudah. Adapun nang masalah nang segumpal darah itu khilafiyah ulama nih toh. Kebanyakan ulama boleh-boleh aja karena apalagi membahayakan. Tapi nang segumpal darah aja nyar. Bila sudah bergerak beroh hidupnya, ya nang bergerak dalam barat toh. Bergerak 9 bulan 9 hari muncul ke dunia, timbul menangis. Ya nang bergerak menciling matanya, bergerak apa sampai wah ini nak kecungulan berataan ini nih. Nah nang ada ini ya nang itu tuh. Nah hidup
bisa menghidupi pulang gitu dah. Nah kaina sampai umurnya nang sudah dikontrak Allah Ta'ala sebelum inya lahir di alam rahim 4 kontrak sudah ditandatangani. Bahasa orang ini umurnya sudah ditentukan nih, muncul ke dunia berapa umurnya, kada kau ditambahi, kada kau dikurangi, udah umurnya berapa, 70 aja. Nah tinggal hitung-hitung aja. Ya mun kita tahu, kita ini kada tahu, cuma sudah ditentukan. Nah, kita ini hanya mendatangi ketentuan umur kita aja. Bila sampai waktunya habis kontrak, mau garing kah, sehat kah, apakah mati, kada begaduh nang sehat mati aja tuh juga. Kalau dulu nang sehat mati, mau banyak banget nang sehat tuh mati. Nah apa? Orang tabrakan sehat lah, orang kecelakaan sehat lah, orangnya sehat. Gugur pesawat banyak nang sehat mati. Ayo pang merasa diri sehat kada jangan mati juga. Aku mun sehat sih. Kada, urusan mati itu bukan urusan sehat dan garing. Mau aku garing ini pajang mati jer para kada. Semalam si Pulan nyer mailangi ciger banget, mailangi si Pulan nang taluyuk di rumah sakit. Seharinya nang mailangi esok mati. Nah, hanyir jer semalam mailangi aku jer. Masalah umur bukan masalah sehat, masalah garing. Masalah umur itu masalah kontrak, ketentuannya ada. Pokoknya bilanya habis kontrak mati. Habis saya dah ada urusan apa-apa. Lah sudah ditentukan, permasalahannya kita cuman gak ada tahu berapa kontrak kita nih. Lalu digambarkan secara umum oleh Rasulullah, kontraknya itu a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Kontrak umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Nah itu aja tuh kebanyakan umur umatku juga Nabi itu tuh Bang. Nang merasa umur sudah 60, nanti itu tuh parah habis kontrak tuh. Parah habis kontrak dah. Aku jer 50, belum tentu juga tuh Nabi madahkan kisarannya nang banyak tuh kayak itu. Cuma kada pasti 60 70 kada. Umurnya sudah ditentukan, rizquhu rezekinya sudah. Wa amaluhu gawiannya di dunia ini sudah ditentukan Allah Ta'ala, jadi tukang bica, jadi fakir, jadi itu. Nah ya kalau jangan kita ini nggak tahu nasib hidup kita deh. Ada nang asa pemain bola jadi bupati, macam-macamnya hidup ini. Ada nang asal jadi macam-macamnya, jadi pengusaha besar. Ini arah dahulu jadi aja mau ujik kejijir asal. Wah ini jadi pengusaha besar ya. Itu nasib manusia sudah ditentukan Allah. Makanya jangan merendahkan orang. Belum tentu nasibnya. Kadang tahunya bang kalau nasib kita ini nih. Ya kalau nang si ajar, nah kada disanggal jadi anggota DPR. Wah ini jer, dahulu membica. Wah ini anggota DPR. Ya kalau jangan dia nasib manusia kadang disangka wasa'iduhu wasaqiyuhu. Nang keempat sudah ditentukan surga dan nerakanya. Nah ini nih lahir nih sampai roh ini kan masuk di bumbunan nih, keluar bang habis kontrak keluar roh nih. Tapi roh ini dicabut kada langsung sekaligus kada boy. Kada nang kayak kita nang mencabut kesusuban langsung ditarik kada. Roh itu beangkal dicabut. Mulai ibu jari ini dulu dicabut sampai ke lindohot.
Nikalin dohot nih, bagana dulu siapa wallahu alam, cuma nang jelas kada ya nang kita nih mulai lindohot kayak nih mulamahan sudah lindohot nah itu bisa ingat lindohot sudah kayaknya ditarik lagi rohnya ini ditarik sampai ke pinggang istirahat dulu lu kenapa begini Allah memberi tempo. Bahasa kita memberi tempo, ini sadar juga kan ini nih. Sadar juga kah diberi tempo agar satu bertobat, yang kedua bersiap-siap. Nah kena roh ini dicabut. Nyabut pulang bagamatan. Pada akhirnya sampai ke tenggorokan sini nah iya ngak tok. Iya nang dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun dalam surah Al-Waqiah wa iza balagatil hulqum apabila roh sampai ke tenggorokan nah kada sadar lagi tuh itu pintu tobat tertutup sudah pintu tobat ditutup tapi inya pun juga sudah di bawah alam sadar di bawah alam sadar di saat rohnya sampai ke tenggorokan dia akan melihat bermacam-macam nang datang lawan dirinya nah termasuk ada nang menyerupai mamarinaknya merayu begini ada nang menyerupai ibu bapaknya merayu agar berbuat agar tak salah ada nang berbentuk menyerupai gurunya dan sebagainya. Nah apabila saat itu dia berlindung kepada Allah karena selama hidupnya dia selalu isti'adzah lawan Allah dia selalu minta perlindungan lawan Allah Ta'ala maka dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada gangguan setan-setan nang menyerupai ibu bapak kita nang menyerupai tuan guru kita nang menyerupai orang-orang nang kita kasihi dan orang-orang panutannya diselamatkan Allah. Maka pada akhirnya dia meninggal dunia dalam pemeliharaan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Di hari kiamat kata Syekh Abdul Qadir Jailani dia ma'an nabiyyin wasiddiqin dia bersama para nabi dia bersama para orang-orang soleh karena husnul khatimah. Makanya lamun kita nih kada berlindung lawan Allah Ta'ala hari napa-napa buka kadukun maruk toko kada rami buka kadukun sedikit-sedikit merusak toko orang buka kadukun ni ulun kisah nih di mana-mana kini banyak sekalinya gawian orang katuju banget merusak orang tuh katuju banget warung orang dirusak kemudian toko orang dirusak, rumah orang dirusak, macam-macam. Bukahnya kemana? Maulah mun merusak tuh bukah ke tuan guru, maulah. Karena mau, pasti bukahnya ke dukun. Han aur lawan dukun aja terus. Kena napa-napa berlindungnya lawan dukun mun inya kayak ini je harus kada bertobat bahaya matinya dia bersama golongan-golongannya yaitu golongan setan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita biasakan saat ini selalu berlindung kepada Allah salah satunya dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikut terakhir adalah orang yang selalu berlindung kepada Allah nailu ma'unati rabbil ardi was sama dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Bila inya kita mau haja berlindung lawan Allah Tuhan pasti menolongi.
Ya gitu aja. Bila kita nih mau berlindung lawan Allah, Tuhan, karena bumi dan langit ini milik Allah Ta'ala. Bumi dan langit dan segala isinya dalam pengaturan Allah Ta'ala. Bumi dan langit ini dalam kendali Allah Ta'ala. Bila inya kita berlindung lawan Allah, bukan lawan dukun, bukan lawan ini dan sebagainya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Allah berfirman dalam Al-Quran, idasta'azu bihafiztuhum 'anil yamini bil hidayah. Ketika iblis bersumpah menggoda manusia, ujar Allah Ta'ala, silahkan, tapi kina manusia ini aku suruh berta'awuz, aku suruh ba'a'udzubillah. Bila inya manusia itu mau ba'a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa in ista'azu bihi, maka jikalau mereka minta perlindungan lawan Allah, la'lu ba'a'udzubillah, kahutan napa-napa a'udzubillahi minasyaitanir rajim, apa aja a'udzubillahi minasyaitan, minta perlindungan lawan Allah, jangan lawan yang lain. Ujar Allah, iza ista'azu bi, apabila mereka berta'awuz, minta perlindungan lawan aku, hafiztuhum bil anil yamini bil hidayah, mereka aku pelihara, mereka aku jaga dengan petunjukku, dengan hidayahku, dengan segala para malaikatku. Pokoknya kiri kanan apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong oleh Allah, hatta la tadurruhum waswasatuka ya mal'un, sehingga syaitan nang mana aja kata Allah, kalian tidak akan bisa mencelakakan orang itu apabila dia berlindung kepadaku. Maka salah satu ayat perlindungan adalah qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbinas. Salah satu ayat perlindungan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka bila kita berlindung lawan Allah, apa yang disabdakan Nabi, bacalah qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbinas 3 kali. Nih berlindung lawan Allah artinya nih pagi kita nih besokan nih baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, sore itu imba asar kayak maghrib kah, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Artinya kita minta perlindungan lawan Allah Ta'ala. Nah, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memenangkan kita. Syaitan apapun tidak bisa memudaratkan. Kalau bahasa lain, insya Allah kita selamat. Kada apa-apa orang kedukun nang gaya aja asal dibacaan ini nah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi dan sore. Hadirin rahimakumullah, itulah 5 macam keutamaan bagi seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman.
walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min al-saluka wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.